Kalimantan Barat, yang dilalui oleh aliran Sungai Kapuas, memiliki pesona alam yang memukau. Ibu kotanya Pontianak juga memiliki keunikan tersendiri, di mana Tugu Katulistiwa berdiri kokoh di pusat kota Pontianak sebagai penanda bahwa tempat ini dilalui garis Katulistiwa. Kehidupan masyarakatnya yang rukun meski dari berbagai latar belakang, suku, agama, dan ras, serta antar golongan yang berbeda, membuat suasana kota Katulistiwa terasa hangat dan bersahabat. Namun masalah kesehatan masih menjadi masalah di tempat ini, di mana warga di Kalimantan Barat yang sebagian besar bekerja sebagai petani, nelayan, hingga pekerja informal berpenghasilan tidak menentu, membuat mereka enggan memanfaatkan fasilitas kesehatan jika di antara mereka ada yang mengalami masalah kesehatan. Selain itu, fasilitas kesehatan yang sulit dijangkau menjadi faktor lain, mereka enggan berobat. Untuk itu, Yayasan Buddha Suci Indonesia bersama tim medis dari Suci Medical Association atau TIMA menggelar bakti sosial kesehatan ke-150 yang berlangsung pada 30 Agustus 2025. Dalam kegiatan ini, tim medis melayani berbagai operasi seperti katarak, pterygium, bibir sumbing, langit-langit, hingga hernia demi membantu warga prasejahtera. 2013 kita pernah juga bakti sosial di sini dan kita kembali lagi di tahun 2025. Cukup panjang perjalanan, jadi kita seperti mulai baru. Memang awal-awal pasti banyak kesulitan, tapi di situ relawan yang ada di Pontianak cukup tangguh dan cukup tetap komitmen sehingga baksos ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali mengadakan bakso serupa setelah lebih dari 1 dekade, tak sedikit tantangan yang dihadapi, termasuk menggalang relawan lokal Pontianak yang jumlahnya terbatas. Pada Maret 2025, kantor penghubung Pontianak yang beranggotakan 20 hingga 30 relawan aktif memantapkan hati mengemban tanggung jawab besar ini. Dari jauh-jauh hari kita udah mengajak di grup komunitas yang daftar untuk bantu baksos, tapi masih kurang. Karena kebutuhannya di baksos itu butuh 100-an orang, relawan umum saja, belum termasuk medisnya. Banyak sekali relawan datang dari luar kota, Singkawang juga nggak terlalu jauh juga ya, jadi bisa rombongan datang. Kemudian dari Jakarta juga ikut membantu kita, nah, banyak sekali relawan yang datang. Walaupun pada saat hari H kita juga takut rasanya gimana ya, dari segi kesiapan relawan, apalagi ini tambah lagi yang sekarang sedang ini, takut juga relawannya takut-takut mau datang gitu kan, yang terjadi ini. Jadi kita ya luar biasa lah, pada akhirnya bisa terselenggara dengan baik dan lancar. Dalam setiap bakti sosial yang dilakukan pada tahun 2013 maupun 2025, relawan Suci terus menyertakan kepolisian daerah Pontianak dan pemerintah setempat untuk turut serta. Sinergi yang terjalin membuat pelayanan kesehatan ini dapat terlaksana dengan lancar dan tertib. Bentuk kerjasama dan sinergitas yang saya sampaikan tadi sudah berlangsung 1 dekade penuh. Artinya bentuk kolaborasi ini sudah terbangun sejak lama. Artinya kegiatan-kegiatan yang terselenggara oleh Yayasan Bunda Suci Indonesia ini telah terkolaborasi dengan sempurna oleh Polda Kalimantan Barat dengan beberapa relawan yang memiliki kontribusi yang sama. Misinya adalah memberikan bentuk pelayanan optimal bidang kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kita ketahui kalau kita bicara baksos itu merupakan salah satu upaya semua stakeholder khususnya yang fokus pada kesehatan untuk membantu masyarakat Kalimantan Barat, dan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya masyarakat yang tidak mampu. Nah, karena apa? Karena untuk pelayanan tersebut memang ada keterbatasan baik itu di rumah sakit maupun keterbatasan di paskes lain, karena mungkin harus mengantri. Dengan ada baksos ini sedikit meringankan rumah sakit dalam hal untuk melakukan screening, juga melakukan operasi. Di antara 148 pasien, ada Raikal Firdaus, bayi 7 bulan yang menderita bibir sumbing sejak lahir. Bersama keluarganya, Raikal harus menempuh perjalanan darat hampir 10 jam dari Sambas demi mendapatkan operasi gratis ini. Tangisnya tak pernah reda, namun setelah operasi berhasil dilakukan, harapan baru pun terbuka untuk masa depannya. Sekarang
bahagia gitu. Nggak bisa ngomong. Mudah-mudahan ke depannya nanti Raikal jadi anak yang sedih rasanya. Kepingin cucu tuh sempurna gitu, kayak orang gitu, kayak anak-anak orang gitu. Kebahagiaan juga dirasakan Meidianto. Pria berusia 46 tahun ini mengikuti operasi katarak. Penyakit yang menyerang matanya membuat Meidianto kesulitan untuk beraktivitas. Setelah operasi, ia bisa kembali melihat dengan jelas, di mana sebelumnya penglihatannya hanya buram sehingga ia berharap bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Terkejut lah saya Mbak tadi. Yang kemarin saya main kan, nggak bisa ngelihat. Sekali buka perban, makanya tadi ada yang teman itu bilang kan suruh cek, kok saya bisa baca. Saya kok bisa baca gitu kan, saya bingung. Biasanya sekali saya pakai kacamata malah saya nggak bisa baca. Terima kasih banyak lah udah mengadakan kayak operasi katarak, program ini untuk semua masyarakat Pontianak. Bagi para relawan, tentu ada sebuah kepuasan ketika bisa terlibat pada tugas mulia ini, di mana selain bisa membantu orang lain, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk selalu bersyukur atas kondisi saat ini. Sangat terharu ya, kita bisa menemani mereka, bisa memberikan belas kasih untuk mereka, memberikan perhatian, dan mereka juga merasa sangat tergugah sekali. Kita udah bantu mereka mendaftarkan untuk baksos ini, juga kita ikut sampai selesai, kita udah sampai posok pun kita temani. Selesai operasi katarak, matanya bisa terang kembali, yang hernia bisa kerja kembali dengan baik, tidak sakit lagi, bibir sumbing dia mendapatkan estetik yang baik, bibirnya udah bagus lagi semuanya, maksudnya udah kembali normal semuanya. Oke, seperti itu aja, jadi mereka bisa mendapatkan kebahagiaan yang utuh. Bakti Sosial Kesehatan Seci dan Tima ke-150 di Pontianak tak hanya membuka akses pelayanan medis, tetapi juga merajut harapan bagi mereka yang berjuang untuk hidup lebih sehat dan bahagia. Sinaris Yahaan, Gunadi, Daai TV.